PT Mitra Armada Indonesia adalah sebuah perusahaan logistik yang bergerak di bidang transportasi dan distribusi barang ke berbagai wilayah di Indonesia, yang menekankan prinsip kecepatan, ketepatan, dan kerjasama tim yang solid sebagai fondasi operasionalnya. Perusahaan ini dipimpin oleh Bapak Ristoni Agip yang bertanggung jawab penuh dalam menentukan arah perusahaan, mengatur operasional, mengembangkan tim, dan memastikan seluruh proses logistik berjalan lancar. Menurut Bapak Ristoni, gaya kepemimpinan bersifat fleksibel dan langsung ke inti masalah, di mana beliau lebih mengutamakan komunikasi terbuka, sehingga karyawan dapat menyampaikan kendala atau masalah yang dihadapi secara jujur tanpa takut dikritik. Beliau menekankan prinsip-prinsip sederhana namun fundamental, seperti jujur dan terbuka dalam bekerja, disiplin waktu karena 1 jam bisa membuat pengiriman tertunda, menghargai orang karena tim solid adalah fondasi perusahaan, menyelesaikan masalah langsung tanpa menunda, dan bekerja bersama tim di tengah bukan berada di atas mereka sebagai pimpinan. Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan, evaluasi operasional, hingga interaksi harian dengan karyawan, sehingga budaya perusahaan terbuka secara alami dan efektif. Latar belakang Bapak Ristoni sendiri berasal dari bisnis hasil bumi, seperti biji coklat, kopi, pinang, dan berbagai komoditas lainnya. Pengalaman ini memberinya wawasan mendalam tentang rantai pasok, distribusi barang, kerja cepat, dan negosiasi dengan banyak pihak, yang menjadi pondasi penting dalam membangun PT Mitra Armada Indonesia. Beliau sering menekankan bahwa pengalaman di bisnis hasil bumi membuatnya menyadari pentingnya logistik yang rapi dan tepat waktu, karena kegagalan pengiriman tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga reputasi dan kepercayaan pelanggan. Contoh nyata penerapan prinsip ini terlihat ketika pengiriman ke daerah terpencil sempat terhambat akibat cuaca buruk. Bapak Ristoni langsung turun tangan, mengkoordinasi driver, mengecek rute alternatif, dan memastikan tim tetap aman, sehingga pengiriman tetap bisa terlaksana tepat waktu. Hal ini menunjukkan kepemimpinan yang hadir di tengah tim, bukan sekedar memberi arahan dari atas, dan menegaskan pentingnya prinsip kerja bareng-bareng yang beliau pegang. Struktur organisasi PT Mitra Armada Indonesia cukup sederhana namun efektif, terdiri dari direktur utama, manajer operasional, manajer SDM, supervisor lapangan, serta driver dan staf administrasi. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan logistik yang terpercaya dan tepat waktu, sementara misinya mencakup memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan kemampuan tim, dan membangun kerjasama jangka panjang dengan pelanggan. Nilai-nilai perusahaan seperti kejujuran, profesionalitas, disiplin waktu, keamanan kerja, dan kerjasama tim diterapkan dalam seluruh proses, mulai dari operasional harian hingga interaksi dengan pelanggan dan pengambilan keputusan strategis. Menurut Bapak Ristoni, nilai-nilai ini bukan sekedar slogan, tetapi pedoman nyata yang menjadi dasar budaya perusahaan, yang terlihat dari cara mereka menangani masalah, pelatihan karyawan, serta strategi komunikasi dengan pelanggan. Karyawan di PT Mitra Armada Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari yang sudah berpengalaman hingga yang baru belajar. Motivasi mereka umumnya tinggi karena pekerjaan logistik menuntut ritme cepat dan menantang. Tantangan yang mereka hadapi meliputi kondisi jalan yang bervariasi, cuaca, target waktu ketat, hingga masalah teknis kendaraan, sehingga pelatihan menjadi hal penting. Karyawan diberikan pelatihan keselamatan berkendara, manajemen rute, dan komunikasi operasional yang tidak hanya meningkatkan keterampilan mereka tetapi juga mengurangi resiko kesalahan dan keterlambatan. Hubungan antara pimpinan dan karyawan dijaga dengan pendekatan yang dekat dan terbuka. Setiap hari dilakukan briefing, diskusi, dan komunikasi 2 arah, sehingga karyawan dapat menyampaikan kendala mereka secara langsung. Sebagai contoh, seorang driver baru mengeluhkan GPS yang kadang tidak akurat, dan Bapak Ristoni langsung mengecek rute, memberikan tips, dan menugaskan supervisor untuk membimbing driver tersebut, sehingga karyawan merasa didengar dan operasional tetap lancar. Dalam hal pendekatan kepemimpinan, Bapak Ristoni menerapkan gaya situasional. Untuk karyawan baru, diberikan instruksi detail dan pantauan ketat agar mereka cepat memahami prosedur. Untuk karyawan yang sudah cukup paham pekerjaan, pendekatan bergeser ke motivasi dan diskusi untuk mengembangkan keterampilan.
Sedangkan untuk karyawan senior, tugas didelegasikan dengan pemantauan umum, sehingga mereka bisa mengambil keputusan sendiri sambil tetap berada dalam arahan pimpinan. Misalnya saat musim panen kopi yang meningkatkan volume pengiriman secara signifikan, driver senior diberi kebebasan memilih rute, driver baru diawasi lebih ketat, dan supervisor memastikan semuanya berjalan sesuai jadwal. Pendekatan ini efektif karena situasi logistik selalu berubah dan kemampuan tiap individu berbeda-beda. Menurut Bapak Ristoni, pemimpin harus fleksibel agar operasional tetap berjalan dan tim bisa berkembang. Komunikasi menjadi aspek yang sangat ditekankan di perusahaan ini. Bapak Ristoni mengatakan bahwa komunikasi harus simpel, jelas, cepat, dan bersifat dua arah, karena kecepatan dan kejelasan informasi menentukan kelancaran pengiriman. Media komunikasi yang digunakan mencakup komunikasi langsung di lapangan, briefing rutin, rapat internal, dan grup WhatsApp untuk koordinasi harian. Alur komunikasi dimulai dari arahan pimpinan, briefing atau grup internal, memastikan semua paham dan terbuka untuk pertanyaan. Dengan komunikasi dua arah, karyawan bisa menyampaikan kendala, ide perbaikan, atau masukan terkait operasional, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat sasaran. Contoh kasus komunikasi efektif terlihat ketika seorang pelanggan mengeluhkan keterlambatan pengiriman akibat banjir. Tim komunikasi segera menghubungi pelanggan, menjelaskan rute alternatif, dan memastikan barang sampai dengan aman. Hal ini meningkatkan kepercayaan pelanggan dan menunjukkan profesionalitas perusahaan. Jika terjadi konflik internal atau perbedaan pendapat, masalah dibahas terbuka dan difokuskan pada solusi, bukan disimpan, sehingga komunikasi mendukung kinerja tim dan kelancaran operasional perusahaan. Dampak dari kepemimpinan yang fleksibel dan komunikasi efektif terlihat nyata. Tim menjadi lebih kompak, pengiriman tepat waktu, dan karyawan lebih mandiri dalam menghadapi masalah di lapangan. Menurut Bapak Ristoni, sistem ini efektif karena karyawan merasa dihargai, motivasi meningkat, dan operasional lebih efisien. Di dunia logistik yang dinamis, kepemimpinan adaptif dan komunikasi yang tepat bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan utama untuk memastikan perusahaan tetap berjalan dan berkembang. Kesimpulannya, PT Mitra Armada Indonesia adalah contoh perusahaan logistik yang berhasil menggabungkan kepemimpinan adaptif, komunikasi efektif, dan nilai profesional yang kuat. Menurut Bapak Ristoni, kunci keberhasilan perusahaan bukan hanya armada atau teknologi, tetapi tim solid, disiplin, jujur, dan kemampuan menyelesaikan masalah dengan cepat. Dari pengalaman perusahaan ini, kita bisa belajar bahwa di dunia kerja, terutama di bidang logistik yang penuh tantangan, kepemimpinan situasional, komunikasi dua arah, dan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan merupakan faktor penting untuk mencapai keberhasilan operasional. Semua insight dari PT Mitra Armada Indonesia ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin bekerja di logistik, mengembangkan kemampuan manajemen tim, atau bahkan membangun perusahaan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kualitas kerjasama tim.